Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham perbankan ya. Jadi yang Big Bang seperti biasanya saya rutin saya bahas untuk Minggu tanggal 16 sampai dengan 20 Desember 2024 ya. Jadi kalau kita perhatikan memang saham perbankan itu lemot banget atau tertekan banget ya, terutama yang Big Banks ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya sih kalau secara fundamental seperti BBCA, BMRI, BBRI dan BBNI itu tidak terlalu jelek ya. Ya lumayan bagus lah ya di kala tekanan NPL yang cukup tinggi, kemudian cost of quality juga tinggi juga ya, seperti itu. Ada beberapa tantangan yang likuiditas kan mulai seret juga di perbankan karena bersaing dengan negara yang mana negara masih agresif terus meluncurkan obligasi negara ya, dan bunganya juga lumayan tinggi dan jangka waktunya juga nggak terlalu eh, panjang banget ya. Dulu kan panjang ya. Sekarang pendek, bisa 2 tahun doang untuk obligasi negara seperti itu ya. Eh, dan bisa ada beberapa seri yang bisa di eh, istilahnya tebus 50% ya, satu tahun pertama, atau kalau yang 3 tahun ya berarti tengah-tengahnya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan memang tekanan jual asing juga masih lumayan dalam banget ya di akhir tahun. Nah, sebenarnya kalau asing jualan itu belum tentu emitennya kita itu jelek ya, seperti itu. Atau market kita jelek. Karena kalau kita lihat ya, misalnya kalau asing jualan itu karena mungkin mereka mau alihkan asetnya ke lebih yang eh, potensial ya. Misalnya kalau kita perhatikan kan saat ini kripto walaupun sedang koreksi tapi masih dalam bullish trendnya ya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat trennya untuk kripto itu beberapa di antaranya di bulan Desember itu walaupun dia koreksi tapi peluang rally-nya masih ada ya untuk sampai dengan 3 bulan atau 6 bulan ke depannya, walaupun sudah sangat tinggi banget ya dari kenaikan kripto. Dan juga kalau kita lihat dari segi saham US ya, saham US dia itu all time high terus, new all time high terus ya. Gitu ya. Jadi misalnya Nvidia dia rally terus ya, rally naik terus. Nah, kemudian Nvidia sudah mulai berhenti, saham Google mulai naik sekarang ya, seperti itu ya. Dan beberapa saham teknologi juga masih kuat banget trennya. Sehingga kalau kita lihat dari indeksnya seperti indeks ETF-nya seperti QQQ ya, salah satu yang saya punya juga untuk invest bertahap ya, itu juga naik-naik terus, break new all time high terus ya. Dan juga kalau kita lihat SP 500 ya, kalau saya invest di ETF-nya SPY ya, SPY ya, seperti itu, ya, itu juga kecenderungan naik-naik terus ya. Walaupun dia koreksinya juga nggak seberapa dalam banget ya, paling maksimum hanya 3% kalau nggak salah terakhir ya, karena dia super bullish. Memang sekarang naik turun sekitar ya level itu aja ya, 1% 2% lah seperti itu ya. Tapi dia secara trennya itu masih strong banget. Nah, untuk tahun 2025 ini untuk pasar Amerika ya memang bubble itu terus eh, berkembang ya. Jadi kita nggak tahu kapan meletusnya pasar Amerika. Jadi sementara Uh, apalagi kalau kita lihat tekanan nilai kurs rupiah ya, terhadap US dollar itu masih tinggi banget. Jadi mata uang kita itu masih cenderung melemah ya, tembus 16.000 ke atas. Walaupun sebelumnya presiden kita itu punya mimpi ya, ya atau cita-cita lah ya, bukan mimpi lah, cita-cita kurs USD IDR kita itu bisa di 5 ribuan ya, seperti itu ya, karena ya alasan hilirisasi dan sebagainya. Nah, tapi saya lihat ke depannya sih belum ada sentimen positif untuk perekonomian Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi ekonom asing ya, mungkin dia menganalisanya seperti ini. Nah, budget kita itu untuk APBN itu masih em, belum cukup kuat ya, masih cenderung defisit terakhir ya seperti itu. Jadi kalau misalnya pengeluaran pemerintah tahun 2025 ke seterusnya itu nggak dikontrol dengan baik, ya, ya itu susah. Apalagi kalau misalnya kita punya APBN ya, saya bukan pakar ekonomi, tapi kalau penggunaan APBN itu lebih ke subsidi seperti makan bergizi ya, seperti itu ya. Nah, sekarang masalahnya apakah kita punya cukup dana juga untuk subsidi seperti pemerintah Cina ya, seperti itu ya. Saya nggak mengunggulkan pemerintah Cina, nggak. Dia subsidi ke industrinya. Ya, salah satu contoh dia industri em, mobil listrik ya, sehingga dia bisa ekspor mobil listrik mengemparkan Eropa sampai Amerika juga takut ya, sampai dia menaikkan em, apa namanya pajak impornya sampai 100% ya, seperti itu. Katanya mau ditambah lagi ya. Nah, karena rencananya Cina juga akan melemahkan mata uangnya, antisipasi trade war ya, seperti itu ya. Nah, kedepannya apakah kita juga ikut-ikutan melemahkan mata uang kita? Takutnya sih mungkin ada beberapa pelaku ekspor yang sengaja seperti itu supaya mereka profitnya lebih banyak ya, seperti itu ya. Tapi masalahnya kalau kita
melemahkan mata uang kita itu juga resiko ya ke depannya seperti itu ya. Apakah nanti bisa bangkit kembali ya? Kalau terus melemah juga berbahaya juga ya bagi perekonomian kita ya seperti itu ya, pondasinya seperti itu. Nah, itu sekilas saja sih saya bahas, menyinggung ya kenapa alasannya kok sektor perbankan itu memang lesu banget ya seperti itu ya. Ya memang Desember itu biasanya akhir tahun juga nggak seberapa ada kegiatan rally naik nggak ya. Ada sih Windows dressing, tapi Windows dressingnya itu biasanya nggak terlalu efek. Yang paling penting biasanya bukan window dressingnya, biasanya Januari efeknya sih. Jadi mulai Januari sampai April apakah ada rally ya untuk saham perbankan. Karena umumnya untuk saham perbankan itu rally-nya mulai dari pertengahan Januari sampai musim pembagian dividen atau menjelang laporan keuangan kuartal satu keluar ya seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan umumkan untuk event yang akan datang. Jadi yang akan datang ini uh, ada event edukasi ya. Jadi edukasinya itu saya akan membahas saham-saham F pilihan untuk Januari Efek 2025 ya seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya Januari Efek itu ya? Sebentar. Jadi sebenarnya untuk Januari Efek itu berkaitan dengan window dressing di Desember ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebentar, ini kok agak susah. Saya mau sharingkan untuk edukasinya. Anda bisa ini ya sebentar ya. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa daftar scan barcode-nya aja ya. Bentar. Jadi scan barcode-nya QR code ya di sini ya. Bukan QR code sih. QR code di sini atau langsung ke linknya Trade Like a Pro SS ya. Jadi kalau Anda scan, Anda akan dibawa ke linknya ya untuk pendaftaran. Ini Zoom meeting ya. Kuotanya hanya 100 peserta aja. Jadi first come first serve ya. Jadi kalau mau ya antri aja 10 kurang ya seperti itu ya. Supaya nggak em, ketinggalan penuh ya. Jadi saya akan membahas saham-saham pilihan untuk Januari Efek. Januari Efek itu biasanya berlangsung mulai dari awal Januari sampai eh, minggu ketiga Januari. Beberapa saham itu umumnya rally di em, awal-awal Januari ya seperti itu. Jadi saya akan bahas saham-saham yang potensial ya, yang mudah-mudahan juga akan terulang kembali. Karena saya berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi sebelumnya, umumnya dia rally, yang mudah-mudahan dia akan terjadi lagi untuk awal tahun 2025 sampai dengan minggu ketiga ya untuk Januari seperti itu. Jadi jangan lewatkan, ini nggak ada siaran ulang sih ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebentar saya akan balik lagi ke chartnya atau grafiknya. Jadi yang saya bahas untuk video kali ini adalah untuk saham perbankan. Yang pertama saya bahas untuk saham BBCA, saham favorit saya. BBCA memang sebelumnya saya sudah punya, kemudian saya ada jual ya. Jadi saya sudah sharekan di grup Sunar Share Trade ya. Bahkan saya pernah um, nyinggung juga ya. Ya kalau hijau jual, kalau merah buyback ya. Ya memang sebelumnya saya jual untuk BPJS 10.300 ya. Saya jualnya mulai dari 10.100, 10.200, 10.300 saya jual ya. Yang terakhir saya jual 10.300 karena dia gagal breakout higher high lagi. Karena high-nya kalau kita perhatikan di sini sebelumnya high-nya hanya sampai 10.425. Kemudian dia gagal kan. Nah besoknya ketika menjelang penutupan dia gagal higher high ya saya kurangi posisi, saya jual ya seperti itu. Nah, memang sebelumnya sudah ada jual juga ya seperti itu. Nah, saya sudah yang terakhir hari Jumat sudah mulai buyback ya. Saya buybacknya mulai 10.050 ya. Ada 10.100 ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Sedikit banget. 10.050 sudah mulai buyback. Nanti sekitar 10.000 sampai 9.800 saya buyback. Nah, seperti itu. Nah, memang turun-turun kesannya kayak Everestone, tapi saya nggak Everestone. Dalam arti Everestone itu kalau misalnya kita punya komitmen portfolio di BCA 100 slot ya, ya kita bayinya bertahap. Kalau dia turun kita tambah lagi Everstone ya seperti itu. Tapi bukan Everstone dalam konsep Anda beli langsung 100 slot, nanti turun kita tambah lagi, tambah modal lagi, injek modal lagi, nanti kita nggak tahu. Karena kalau kita perhatikan selama BCA ini gagal bertahan di atas 10.000 ya, kalau dia gagal bertahan di atas 10.000, dia masih ada kecenderungan untuk turun terus testing area support berikutnya. Entah itu 9.775 atau 9.800 yang pernah saya gambarkan ya, atau 9.400 ya seperti itu. Bahkan dia bisa aja balik ke area sekitar 8.775. Mungkin ada yang bilang, Pak Suntar BBCA kan bagus fundamentalnya, ya hold aja, nanti juga naik sendiri. Memang benar sih sejauh ini memang bagus, karena saya sudah bilang sebelumnya BBCA itu salah satu saham yang anti nyangkut. Dalam dalam arti saya sudah sebutkan sebelumnya, ketika sebelumnya dia stock split, ya
itu dia di harga tertingginya 9.400, kemudian dia break down kan. Nah, cepet dropnya gitu ya. Sampai nyangkut, nah itu nggak sampai 1 tahun ya, itu dia balik lagi bahkan new all time high di 10.400. Walaupun Anda nyangkut di 10.400 seperti ini nyangkut ya. Anda tuh Anda tunggu ya 1 tahun lah ya kurang lebih ya paling lama ya, atau paling lama 2 tahun lah kita kasih waktu ya, karena selain BBCA umumnya kalau dia down dalam dia recovery-nya paling nggak butuh 2 tahun, tapi BBCA ini biasanya umumnya nggak sampai 1 tahun ya. Dia recovery bahkan dia membentuk new all time high. Tapi bukan berarti kita hold aja, karena masalahnya gini, kalau dia turun di bawah 10.000, dia ada kecenderungan dia akan turun terus dan dia akan testing area support berikutnya lagi di bawahnya lagi di bawahnya lagi. Jadi kita bisa kurangi posisi nanti kalau misalnya di bawah dia sudah mulai naik, kita lihat MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah mulai naik, momentumnya juga sudah mulai bagus ya, kita barusan buy atau buyback ya seperti itu. Nah, untuk BBCA ini yang sudah punya jangan lupa pasang trade stop, kurangi posisi lebih baik ya. Nah, seperti itu ya kalau dia turun lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, apalagi kalau naik ke atas 10.225, Anda mau buyback boleh, atau sudah punya kalau mau average boleh, target price berikutnya 10.400 atau 10.800 ya seperti itu ya. Jadi BBCA ini salah satu bank yang em, kalau saya kasih anekdot itu bank capek antri ya, ke ATM-nya aja antri ya, ke ke tellernya juga antri seperti itu ya. Ke bagian prioritasnya juga prioritas launch-nya kan antri juga ya, kecuali kalau soliter mungkin agak agak sedikit antrinya gitu ya. Jadi memang banknya itu jarang sepi ya setahu saya ya, kecuali kalau di daerah-daerah mungkin agak sepi. Nah seperti itu. Nah BBCA ini dia sejauh ini anti rugi ya, selalu untung. Nah apa kan pengaruh dari kredit macet untuk Sril ya. Karena kalau kita lihat dari pemberitaan kan kredit macetnya Sril itu banyak, tapi menurut saya sih harusnya BPJS sudah hitung risikonya ya, seharusnya nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi saya nggak tahu pasti karena saya bukan orang dalam dari BPJS sendiri. Mudah-mudahan aja masih cukup kuat. Kalau kita lihat asing memang masih cenderung kurangi posisi terus ya. Memang kadang-kadang net buy, tapi kecenderungan memang dia jualan ya seperti itu. Jadi perlu dipahami itu. Kalau saya sih fokusnya ke trennya aja, bukan ke asingnya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya tuh Bank Mandiri. Bank Mandiri dia testing lagi 6.025. Kalau dia turun di banyak 6.000 untuk Bank Mandiri ini lebih baik kurangi posisi. Karena kalau dia turun banyak 5.000, ini turunnya bisa lumayan dalam ya. Eh, dia bisa turun sampai dengan ini kalau kita perhatikan 5.600-an ya, begitu ya. Nah, 5.600 atau 5.700. Kalau dia turun 6.000 ya kurangi posisi, nanti kita buyback di bawah kalau misalnya dia mulai recovery ya, seperti itu. Nah, memang Bank Mandiri ini cukup kuat dalam arti dia sebelumnya dia diturunkan dalam ini dari high-nya sebelumnya 7.500 dia pernah turun sampai 5.700 kemudian dia rebound membentuk double bottom ya seperti itu ya. Nah, memang yang terakhir dia berusaha rebound tapi gagal lagi sayangnya ya. Nah, ini jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, kita mulai buy kalau dia berhasil naik ke atas minimal paling cepat ya. Area buy and rest sudah saya gambarkan 6150 sampai 6500. Kita pakai acuan yang high-nya di sini aja. Eh, tanggal 12 Desember 2024 ya. Kalau dia naik ke atas 6225, kita barusan mulai buy untuk Bank Mandiri ya. Karena dia masih downtrendnya masih cukup kuat. MA20 mengarah ke bawah, harga saham masih di bawahnya MA20-nya, lebih baik kurangi posisi. Ya seperti itu ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi, kita barusan buyback ya. Naik ke atas 6600, kita tambah lagi average up, target price berikutnya 6950, 7250. Nah, mudah-mudahan dia berhasil rally ya ke depannya untuk ekonomi Indonesia. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Nah, kalau kita lihat BBRI ini masih strong downtrend. Asing juga masih agresif jualannya. Dan dia lower low, lower low terus ini masih resiko. Jadi memang saya ada buyback, tapi saya jual lagi karena kena stop loss ya. Seperti itu ya. Memang dinamika trading seperti itu ya. Buy sell karena kena stop loss. Tapi saya sih pengalaman saya dari banking ya tahun 2013 sampai sekarang, memang ada waktunya memang saham perbankan itu dijual-jual asing sehingga price-nya tertekan jauh. Tetapi ketika keadaan sudah mulai membaik ya kita boleh mulai buy. Ya. Kalau misalnya masih strong downtrend ya kurangi posisi atau jual dulu lebih baik. Nah, kalau nyangkut jauh, jangan di average zone ya. Eh, sambil pasang stop lossnya kalau dia naik, kita pasang stop loss di bawahnya, jaga-jagain kalau dia turun lagi, gagal lagi ya seperti itu. Nah, itu saran saya. Kalau strong downtrend jangan di average zone ya. Mungkin ada yang bilang ya, ini sering saya sebutkan, jangan bosan-bosannya ya. Wah, BBRI kan sahamnya bagus Pak Suntar. Big Banks kan. Em, sebenarnya sih nggak salah. Memang sejauh ini fundamentalnya BBRI lumayan bagus ya. Memang kalau kita lihat cost of creditnya naik, asing juga juga pesimis ya jualan terus ya seperti itu. Tapi apalagi ditambah direct
direkturnya. Saya suka direkturnya BBRI karena dia jujur dari awal ketika kuartal satu kalau salah itu ya dia sudah bilang tahun 2024 ini dia cenderung untuk defensif dalam arti memperbaiki kreditnya dia ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat cost of kreditnya mulai membengkak ya seperti itu sebelumnya ya. Tapi sekarang sudah mulai turun. Nah, ini menurut saya sih kalau mau invest untuk BBRI sebenarnya sih udah cukup murah. Cuman trennya masih downtrend itu masalahnya. Jadi jangan terlalu banyak aja. Baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat ini asing jualan terus ya Pak Sunda gimana? Nanti jangan-jangan ke 3.000 atau ke 2.000 atau ke 1.000 ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Ya. Cuman saya harus ingatkan seperti ini. Kalau misalnya asing itu jualan, berarti yang borong sahamnya itu adalah investor lokal. Ya selama investor lokalnya mampu menahan buangannya asingnya harusnya sih masih bertahan di atasnya 4.000 lah ya seperti itu. Tapi kalau dari trennya masih downtrend. Jadi jangan lupa pasang stop loss juga ya. Walaupun mau ada buyback baiknya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya untuk BBRI. Kemudian BBNI juga masih tertekan memang sebelumnya paling ngecang reboundnya BBNI. Ya, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Termasuk seperti ini ya. Misalnya kalau sebelumnya itu rebound kencangnya di, dipimpin oleh BBNI. Nah, kedepannya belum tentu BBNI juga. Ya. Nah, BBNI ini memang paling murah di antara empat perbankan tadi yang saya bahas ya, tiga perbankan yang saya bahas sebelumnya. Nah, tapi masalahnya dari dulu memang BBNI itu dihargai murah, lebih murah daripada BBRI dari BMRI secara PBV. Ya. Dan dia kalau turun juga turunnya lumayan dalam. Ya. Recovery-nya dia lumayan lama, bisa 2 tahun. Karena sebelumnya waktu em, banking tertekan ya tahun berapa saya lupa, dan nanti cek sendiri itu dia butuh waktu sekitar 2 tahun lebih ya untuk recovery sampai berhasil em, mencapai kurang lebih nilai all time high sebelumnya yang nyangkut itu ya itu tuh BBNI ya. Nah, memang kalau punya untuk BBNI mungkin kurang kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di bawah 4.700, Anda jual dulu semuanya. Nanti tunggu aja buyback di area sekitar 4.300 atau 4.400. Kalau dia sudah mulai membaik, ya. Begitu ya. Nah, em, memang saya juga punya suka BBRI cuma nggak banyak ya seperti itu ya karena saya belum buyback. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Tapi untuk sementara memang hati-hati jangan terlalu agresif dulu, santai dulu aja ya. Nah, seperti itu. Itu saran saya. Lebih cukup. Oh, kalau mau buy mungkin ini memang area buy Amerika saya gambarkan ya. Jadi tunggu rebound atau mantul ke atas saja. Kalau dalam hal ini kan kalau kita lihat EMA 20-nya di 4.894 ya. Jadi mungkin naik ke atas 4.900 Anda mulai nyicil buy. Nyicilnya bertahap ke atas ya, jangan ke bawah. Jadi biasa kan no every stone. Tapi kalau Anda nyicilnya ke bawah, saya takutnya nanti Anda melawan tren ya. Saya memang kalau kita perhatikan, maaf, kalau kita perhatikan sebelumnya, Pak Sunar BBRI itu kan kuat ya. Ini sebelumnya pernah turun dalam ya. Ini COVID sih. Ini sebelumnya juga setelah COVID 2021 dia turun dalam, dia berhasil naik new all time high lagi, naik-naik terus ya. Nah, seperti itu ya, all time high terus ya seperti itu ya. Nah, kita sih jangan terlalu melihat masa lalu dalam arti terlalu kaku, anchoring ya. Kalau sebelumnya dia mampu naik tinggi, belum tentu kali ini dia mampu naik tinggi juga atau bahkan new all time high lagi ya seperti itu ya. Lihat kondisi dan situasi apakah demand-nya cukup untuk mengangkat naik kaki ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting adalah follow the trend selama downtrendnya masih kuat ya jangan agresif buy ya tetap pasang stop loss-nya ya kalau seperti itu cukup. Berikutnya untuk Arto sejauh ini bank digital memang termasuk yang mahal secara valuasi PBV-nya tapi dia lumayan kuat ya. Nah, kalau kita lihat ya asing juga memang jualan tapi nggak sebanyak banyak yang di BBRI ya. Di sini area buying range sudah saya gambarkan ada tiga, 2640, 2470 dan 2380. Menurut saya sih pilih yang paling bawah aja 2380 karena memang sektor perbankan masih lesu ya. Atau 2470 kalau dia turun jangan langsung buy. Ini kan sudah saya gambarkan ya. Kalau mau trading ya 2470 jangan langsung buy. Tunggu besoknya atau menjelang penutupan kalau dia berhasil rebound naik ya Anda boleh buy. Ya karena ini garis-garisnya lumayan lapi ya. Sekarang dia masih testing 2640. Dia belum berhasil bertahan di atasnya. Karena penutupan di bawahnya 2640 kan minggu lalu. Nah minggu ini kalau dia naik ke atas 2640 atau naik ke atas high-nya hari em, Jumat ya atau kita pakai acuan hari Kamis saja itu high-nya di 2670. Jadi kalau dia naik ke atas 2670 kita buy atau buyback yang sudah kena cut loss atau sudah jual sebelumnya. Nah buy-nya bertambah aja target price berikutnya 2820 dan 3000 ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Eh, Berikutnya saya bahas adalah untuk PNBN. PNBN ini memang seringkali karena isu akuisisi ya. Akuisisi bank apa saya juga lupa ya. Memang ada beritanya. Kadang-kadang memang bingung ya. Ada isu
eh, penawaran, tapi dari pihak PNBN sendiri bilang, oh enggak, kita nggak jual kok. Ya mungkin masih belum deal harganya, mungkin bisa aja. Tapi kalau kita lihat dari perilakunya, ini asing juga masih lumayan koleksi ya untuk PNBN ini ya. Apakah kedepannya masih bagus? Tapi kalau kita lihat dari trennya ini masih side base di area range sekitar 1805 sampai 2000. Kalau yang lagi ngikutin channel saya, ini saya sudah sebutkan area buy on weakness yang sekitar 1800. Jadi harusnya paling nggak cuan di sini ya, trading side base-nya 1800 sampai 2000-an. Ya seperti itu ya. Ya memang untuk PNBN itu kurang lebih seperti itu ya karakteristiknya. Kadang-kadang naik, kemudian oh berita akuisisi, oh nggak jadi dibantah, terus turun lagi. Ya mungkin masih negosiasi harganya nggak cocok ya. Ya kita kan nggak tahu ya seperti itu ya. Atau memang isu-isu aja ya, orang yang nggak bertanggung jawab yang mau mempermainkan sahamnya ya juga bisa aja. Saya kan nggak tahu ya seperti itu ya. Tapi kemungkinan beritanya benar. Mungkin tawar-menawar harganya belum cocok. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini masih bisa naik lagi ke atas 2080, target price berikutnya 2200 dan 2400 ya. Kurang lebih seperti itu untuk PNBN. Ya mudah-mudahan aja sukses. Jadi memang saya akan terus bahas rutin ya untuk saham perbankan yang big banks ya. Walaupun masih lesu saya bahas, bukan berarti saya pom-pom enggak ya, pom-pom untuk buy terus enggak ya, karena saya itu trend following. Bahkan saya tadi sudah sebutkan kalau dia turun gagal ya Anda tetap pasang dari stopnya atau stop lossnya, jangan sampai nanti Anda lossnya dalam ya seperti itu ya. Ya jadi kurang lebih sih seperti itu. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya, jangan lupa untuk register juga untuk event Sabtu ini ya. Tadi saya sudah sebutkan di depan untuk Januari Efek ya, saham-saham yang potensial untuk Januari Efek saya akan bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Di akhir video, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.